Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Raffi Atila. Saya dari Prodi Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi Fakultas Vokasi dengan NIM 240934702254. Jadi di siang hari ini saya akan menjelaskan materi tentang turunan parsial dan diferensial total. Nah, yang pertama ada turunan parsial, turunan non-parsial atau turunan dari fungsi satu variabel. Y sama dengan fx, di mana x adalah variabel atau peubah. Turunannya yaitu y aksen sama dengan f aksen x sama dengan dy per dx. Turunan parsial atau turunan dari multivariabel itu z sama dengan f xy, di mana xy-nya itu variabel atau peubah. Turunannya delta z per delta x dengan turunan parsial dari z terhadap x, y dianggap konstanta. Delta z per delta y, turunan parsial dari z terhadap y, sedangkan x-nya yang dianggap konstanta. Notasi lainnya seperti ini, teman-teman. Z sama dengan f xy. Delta z per delta x sama dengan fx xy sama dengan delta f per delta x. Nah, yang kedua ada diferensial total. Jadi, jika z sama dengan f xy mempunyai turunan parsial pertama, maka z harus memiliki diferensial sebagai berikut. Ini ada dz itu sama dengan dz per dx plus dz per dy. Untuk fungsi variabel 3 atau lebih, w sama dengan f xy uz, maka diferensial total dinyatakan sebagai berikut. Ini sama dw sama dengan dw per dx plus dw per dy plus dw per du dan dw per dz. Nah, di sini aku punya contoh soal dari turunan parsial dan diferensial total. Ini ada contoh soal yang pertama, yaitu z sama dengan 2x kuadrat y pangkat 3 min 3x kuadrat y plus 2x kuadrat plus 3y kuadrat plus 1. Di sini kita disuruh mencari dz per dx dan dz per dy-nya. Nah, yang pertama kita cari dz-nya, teman-teman. Jadi di sini dz per dx sama dengan 4x y pangkat 3 min 6xy plus 4x. Kenapa bisa gini, teman-teman? Karena ini kan kita disuruh dirubah ke dx, maka turunan dari x-nya itu kan ditambah. Jadi di sininya pangkat 3, sedangkan di sini 2-nya berubah ke depan menjadi 6xy. Di sini sama, teman-teman. 2-nya pindah ke depan jadi 4x. Nah, kenapa ini dua angka terakhir ini enggak? Karena di sini tidak mempunyai variabel. Seperti yang tadi sudah dijelaskan di awal, kalau kita sedang mencari dx, maka y-nya akan menjadi konstanta. Konstanta tidak ada turunannya.
Nah, sedangkan yang ini kita mencari dy sama dengan 6x kuadrat y kuadrat min 3x kuadrat plus 6y. Sama teman-teman, ini tiganya berubah ke depan menjadi 6, sedangkan x-nya kan konstanta, jadi dimasukkan saja. Ini kenapa berubah menjadi 2? Karena y-nya berkurang 1, min 3x kuadrat. Ini juga sama plus 6y. Ini karena ini tidak ada variabel, maka ini dihilangkan. Lanjut ke yang sini. Ini berubah ke depan menjadi 6y. Ini juga sama dihilangkan. Nah, yang kedua ada contoh soal x cos y sin x. Ini hilang x-nya. Cari dz per dx dan dz per dy-nya sama ya teman-teman. Nah, ini jawabannya nih. dz per dx. Yang pertama x cos y plus y cos x. Kenapa? Karena kita disuruh mencari x-nya. Nih sin x ini teman-teman. Turunan dari sin x itu cos x. Jadi kenapa di depan masih sama? Karena y-nya itu sebagai konstanta, jadi konstantanya tidak dirubah, yang dirubah hanya variabel. Nah, yang kedua itu ada dy. Nah, kenapa bisa min x sin y plus y sin x? Karena kita sekarang dirubah y-nya yang menjadi variabel, sedangkan x-nya menjadi konstanta. Jadi turunan dari cos y itu min sin y plus sin x. Sekian penjelasan singkat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.